Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke anak-anak, kelas 8 A, B maupun C maupun D, minggu kali ini kita review ya, mengulang atau menyampaikan pelajaran-pelajaran materi-materi yang akan keluar nanti di PTS mata pelajaran akidah akhlak. Nah, terlebih dahulu mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penilaian tengah semester genap, kali ini kita membahas tentang materinya ada 3 bab. Nih 1, 2, dan 3. Nah, 2 bab diambil daripada buku paket, sedangkan 1 bab diambil dari pemahaman kitab. Ya, bab 1, bab 2 dari kitab ya bagian kanan ini, sedangkan untuk 1 bab di bagian kitab. Nah, coba kita telah kembali nih daripada indikator soal. Nah, ini 2 bab ini ya tentang Rasul Ulul Azmi, lalu tentang akhlak-akhlak terpuji yaitu husnudzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Lalu kitabnya tentang maksiat, macam-macam maksiat hati dan maksiat perut gitu. Nah, mari kita coba telaah nih untuk soal nomor 1. Nah, yuk. Peserta didik dapat menguraikan pengertian Rasulul Azmi secara bahasa dengan tepat. Nah, kalau di buku paket kalian ada di halaman 122 bahwa di sini ada pengertian Rasulul Azmi. Nah, pengertiannya ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara istilah. Lah, pengertian secara bahasa di sini apa? Yaitu orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Sedangkan untuk secara istilah yang nomor 2 itu ya ini berarti rasul-rasul pilihan dan seterusnya. Nah, untuk nomor 3 sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Ya nih judulnya aja sudah ada. Apa sifat utamanya? Ini kan tentang cerita, boleh dibaca. Kalian juga sudah tahu ceritanya semuanya. Dan sifat utamanya adalah nih, yang pertama sabar, ikhlas, ikhtiar, dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya nomor 4, peserta ini dapat mengidentifikasi ayat tentang Rasul Ulul Azmi. Ya, coba di bagian atas tadi ada 1 ayat tentang yang menunjukkan tentang diutusnya Rasulul Azmi. Nah nih, fasbir kama sobar ulul azmi. Ini Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 ya, tolong diingat ya. Ini juga pernah saya tugaskan untuk kalian tulis. Lalu nomor 5 menunjukkan nabi-nabi ya, nabi-nabi yang tergolong ulul azmi nih. Udah tahu. Lalu kemudian contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul Azmi ya. Contoh-contohnya nih ada hikmah nih, misalnya bersyukur, ikhlas, mempercayai tugas-tugas dan lain-lain. Ini termasuk hikmah dan contoh daripada sifat dan keteguhan Rasulul Azmi. Lalu yang peserta nomor 26 ini esai menjelaskan kisah keteladanan Rasulul Azmi. Nah, kalian kalau membaca kisahnya nanti ada di esai itu menceritakan 1 nabi yang sudah saya tentukan di antara 5 Rasul Ulul Azmi. Setelah nomor 7 disandingkan pertanyaan dengan contoh sikap yang menentukan perilaku tersebut dengan tepat. Nah, ini sudah mengarah ke bab yang ke-8 atau di semester 2 ini ya bab yang kedua, yaitu tentang husnuzon, tawadhu, tasamuh, dan ta'awun. Ada 1 kisah nih misalnya. Ada bukan 1 kisah, 1 sifat, setelah ada 1 sikap lah gitu. Ini termasuk sifat apa? Husnuzon, tawadhu, tasamuh, atau ta'awun gitu. Nomor 8 dapat menguraikan hukum husnuzon kepada manusia dengan tepat. Nah, hukum husnuzon. Kita cari nih, hukum husnuzon nih. Ada beberapa hukum husnuzon di halaman 138. Pada manusia ada wajib, ada mandub, ada jaiz atau mubah. Tuh. Terus nomor 9. Contoh sikap peserta mampu menentukan contoh perilaku tersebut dengan tepat ya. Ini
sebagai contoh. Nanti tersebut termasuk kayak soal nomor 7 tadi gitu. Nomor 10 menunjukkan pengertian dari tawadhu. Kita mengarah ke sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Nah, ini secara bahasa. Lalu secara istilah apa? Di situ sudah saya jelaskan juga. Nomor 11 mengidentifikasi ayat tentang tawadhu. Lah ini kepada orang tua. Nah, tawadhu kan ada macam-macam nih. Misalnya nomor 2 tawadhu di hadapan orang tua. Oh, di Al-Isra ayat 24. Tawadhu terhadap sesama muslim ada Asy-Syu'ara. Tawadhu di saat dalam pergaulan. Oh, surat Al-Luqman. Ini tawadhu kepada orang tua itu ayatnya yang mana? Disajikan beberapa pernyataan tentang contoh sikap. Peserta didik mampu menentukan contoh sikap tersebut. Ini soalnya sama nomor 7. Lalu selanjutnya di nomor 13 peserta didik mampu menunjukkan pengertian dari tasamuh. Nah, ini mengarah ke pengertian tasamuh nih di halaman 145. Secara bahasa apa, secara istilah apa. Lalu contoh sifat tasamuh. Nih contohnya sifat tasamuh itu apa? Nih misalnya tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak menghalangi orang lain gitu. Prinsip-prinsip tasamuh. Nah, bentuknya ini prinsipnya mana? Kita cari nih. Prinsip-prinsip tasamuh. Mana prinsip-prinsip tasamuh? Ada di sini prinsip-prinsip tasamuh. Di prinsip tasamuh ya ada sikap tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada bentuk tasamuh. Nah, ini bentuk-bentuk tasamuh nih ada nih perilaku yang mencerminkan sifat tasamuh. Lalu ta'awun, lalu mengarah ke bab ta'awun. Apa pengertian ta'awun? Lalu ayat tentang ta'awun nih, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu surat apa, ayat keberapa? Lalu selanjutnya nomor 19 contoh singkat merupakan contoh perilaku tawadhu dengan tepat, ya perilaku apa gitu. Lalu arti ayat tentang ta'awud dengan tepat, misalnya nih, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu gitu. Nah, seperti itu suruh meneruskan gitu. Lalu yang nomor 27 esai pengertian dari husnuzon. Nah, pengertian husnuzon secara bahasa apa dan secara istilah apa. Itu ada di esai. Lalu contoh-contoh sikap perilaku tasamuh dalam kehidupan sehari-hari juga tadi ada di bab tasamuh gitu. Nah, sekarang mengarah di kitab. Sebentar. Nah, nih sekarang di kitabnya yaitu maksiat hati. Nih ada maksiat hati dan maksiat perut. Nah, misalnya nih peserta didik mampu mengartikan makna sifat riya dengan tepat. Nih makna riya nih, cari di sini ada makna riya itu apa gitu. Wa mim ma'asil qalbi ar-riya ialah pamer. Artinya riya itu bahwa pamer gitu loh dengan amal kebaikan. Yaitu ini beramal kebaikan agar mendapat pujian dari manusia. Ini pengertiannya ini gitu. Lalu selanjutnya peserta didik mampu menjelaskan ketidakbolehan suudzon dengan tepat. Boleh enggak suudzon itu? Cari nih. Ada enggak nih katanya suudzon gitu. Ada suudzon. Tuh, kita suudzon di sini. Nih, wasuudzonni billah. Berburuk sangka kepada Allah dan kepada hamba Allah. Jadi ketidakbolehan suudzon itu kepada Allah dan kepada hamba Allah. Jadi nanti ada pertanyaannya di situ. Gitu. Lalu nomor 23 yang sebuah cerita tentang siswa MT mampu menekan maksiat perut dalam cerita dengan tepat. Ya, peserta didik itu termasuk maksiat apa gitu. Lalu nomor 24 dapat menentukan jumlah hukuman bagi peminum minuman keras. Nah, ini ada di maksiat perut. Coba nih, wa syurbul khamri dan minum arak. Minum arak itu minum minuman keras gitu.
Nah, itu hukumannya apa? Wahaddus syaribi, dan hukumannya ialah titik-titik nih. Ada nih hukumannya. Hukumannya apa? Bagi orang merdeka bagaimana? Bagi hamba sahaya bagaimana? Lalu menentukan istilah hukuman tambahan dari imam bagi pelaku minuman yang memabukkan dengan tepat. Nah nih, kan tadi udah hamba sahaya. Sedangkan bagi imam boleh menambahnya dengan hukuman takzir. Nah, hukuman tambahan dari imam tadi disebut takzir. Gitu. Lalu yang esai peserta ini mampu merinci hukuman bagi peminum minuman keras. Ya, ini rinciannya ini di sini. Ada yang 40, ada yang 20. Lalu yang esai terakhir menjelaskan maksud teks tertentu dari kitab Sulam At-Taufik dengan tepat. Lah, teksnya yang mana? Teksnya di maksiat hati nih. Ada di wal istinhanatu bima azzamallah wa tasghiru lima azzamallah. Itu yaitu apa? Yaitu ditulis dengan bahasa Arab, tapi itu saya tulis dengan bahasa Arab, maksudnya apa? Wal istihanatu bima azzamallah wa tasghiru lima azzamallah. Nah, itu diartikan sesuai pemahaman kalian. Oke, itu aja anak-anak. Terima kasih di review kali ini. Semoga kalian sukses dalam mengerjakan soal PTS kali ini. Untuk akhlak-akhlak tercela insya Allah masuk di ulangan di semester akhir nanti. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.